Jaring raksasa yang melindungi kendaraan militer Zionis Israel berhasil ditembus oleh drone Hizbullah. Sebelumnya jaring-jaring ini digunakan bertujuan untuk menjebak atau memicu ledakan drone FPV milik militer Hizbullah menjadi satu arah sebelum mencapai awak kendaraan. Militer Hizbullah kembali merilis sebuah video keberhasilan drone mereka menghancurkan kendaraan militer Israel. Dalam video tersebut, drone milik Hizbullah menghantam tank Israel meski sudah dilapisi dengan jaring pelindung. Ancaman drone kamikaze berpadu serat optik milik Hizbullah memaksa Israel berinovasi cepat. Bahkan dengan cara yang terkesan darurat, kendaraan tempur Israel dibungkus jaring anti-drone menyerupai gawang sepak bola raksasa yang menjulang di atas bodi kendaraan. Tujuannya sederhana namun krusial, menjebak atau memicu ledakan drone FPV satu arah sebelum mencapai awak kendaraan. Dengan jarak ledak yang lebih jauh, dampak hulu ledakan diharapkan berkurang. Meski efektivitasnya sangat bergantung pada jenis drone dan muatannya, rangka logam dan jaring nilon nampaknya terbukti tidak efektif. Untuk melindungi kendaraan militer Israel, Israel nampaknya harus kembali mencari cara untuk melawan drone Hizbullah di Lebanon Selatan. Sebuah video kembali dirilis oleh militer Hizbullah saat rudal terpadu milik Hizbullah hancurkan tank Merkava milik Zionis Israel. Rudal terpadu milik Hizbullah menghancurkan tank Merkava milik Zionis Israel di dekat Tel Nahas di kota Kfar Kala, Lebanon Selatan. Tank ditargetkan terlebih dahulu sebelum kemudian rudal meluncur dan menghancurkan tank tersebut. Hizbullah berupaya menahan pasukan Israel yang mulai masuk Lebanon Selatan. Selain menggunakan rudal, mereka juga memanfaatkan drone kamikaze. Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Machuk di Lebanon Selatan. Sebelumnya, Israel telah mengeluarkan ancaman pemboman di kawasan tersebut. Pesawat tempur Zionis Israel menggempur sebuah bangunan di kawasan Machuk, Lebanon Selatan. Ledakan besar disertai kobaran api dan asap tebal membumbung dari lokasi serangan. Serangan dilancarkan dini hari saat warga masih tertidur di rumah masing-masing. Sebelumnya, militer Zionis Israel telah mengeluarkan ancaman pengeboman. Israel kembali melancarkan serangan ke Lebanon Selatan. Serangan udara Israel menyasar sejumlah kawasan. Israel menyerang Surmala Selatan, Lebanon. Israel menargetkan menara utara untuk dihancurkan. Serangan telah diterbitkan perintah evakuasi warga dari kota Surmala. Serangan udara Israel juga menyasar kota Kana, Lebanon Selatan. Akibat serangan, bangunan dan infrastruktur pun hancur. Pemirsa, warga Tire menyuarakan kekhawatiran mereka atas terus berlanjutnya eskalasi di Lebanon Selatan. Meskipun ada gencatan senjata dengan Israel, namun terus terjadi serangan. Suara ledakan yang sesekali terdengar membuat warga hidup dalam ketidakpastian. Sementara sebagian keluarga memilih tetap bertahan di rumah dengan harapan situasi tidak kembali memburuk. Warga setempat menilai kondisi ini menimbulkan rasa takut berkepanjangan dan juga mengganggu aktivitas sehari-hari. بالنسبة للهدنة من الواضح إنه ما في مصداقية بهالهدنة ولا اللي قبل اللي مرقوا. بالعكس عم بتكون أشد من أيامات العادية يعني.
بعدنا مسيرات، بعدنا حربة، بعدنا قصف مطارح، يعني بعد ما في امان ابدا. يعني احنا كنا ناطرين يمروا 45 يوم اللي قبلهم ونجي انه على رواق وتنفتح البلد وبلش العالم ترجع على بيوتها وبلش اعاده الاعمار ويصير انسحابات للاسرائيليه من جنوب لبنان ويرجع الامن والسلام لعنا. فاللي بين انه جددنا 45 يوم هلا الليله طول الليل ضربوا. Pemirsa, korban tewas di Lebanon akibat serangan keji Israel terus bertambah menjadi 3.020 orang. Israel menyerang area komersial dan juga permukiman penduduk. Gelombang serangan Israel ke Lebanon menelan korban jiwa dalam jumlah yang besar. Operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung di berbagai lokasi. Tim penyelamat bekerja tanpa henti mengevakuasi korban yang tertimbun reruntuhan bangunan sekaligus mengidentifikasi jenazah termasuk melalui uji DNA karena banyak korban yang sulit dikenali secara langsung. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, dengan laporan terbaru menyebut bahwa jumlah korban dari serangan berkelanjutan oleh Israel mencapai 3.020 orang tewas dan 9.273 orang terluka. Eskalasi ini memperdalam krisis kemanusiaan sekaligus memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan. Melalui akun Truth Social, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat mengancam akan menyerang Iran dalam waktu 24 hingga 48 jam kemudian. Namun akhirnya Amerika mengumumkan menunda serangan ke Iran. Penundaan serangan diminta oleh Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, dan Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Trump menyebut para pemimpin Teluk telah melakukan negosiasi serius untuk mengakhiri perang dan negosiasi tersebut akan diterima oleh Amerika. Trump juga menegaskan tak ada senjata nuklir untuk Iran. I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. Belum jelas apakah ada terobosan dalam negosiasi yang tertunda untuk akhiri perang Amerika dan Israel dengan Iran. Namun Trump tegaskan siap melanjutkan serangan penuh berskala besar terhadap Iran jika kesepakatan dengan Iran tidak tercapai. Trump berulang kali mengancam akan menyerang Iran, namun hingga kini ancaman Trump tidak terbukti. Sementara Iran selalu siap menghadapi serangan Amerika, bahkan Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang skala besar digelar non-stop 5 hari 5 malam. Iran juga memanggil semua generasi mudanya untuk segera mendaftar bela negara. Saat ini sudah 10 juta anak muda Iran terdaftar sebagai relawan bela negara. Bahkan Garda Revolusi Iran sudah menggelar pelatihan perang bagi warga sipil dan siap mempersenjatai warga sipil. Pemirsa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara tegas menyampaikan tidak akan menyerah pada tuntutan Amerika Serikat. Hal itulah yang menjadi poin krusial negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri perang. Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara tegas menyampaikan jika pihaknya tidak akan menyerah pada tuntutan Amerika Serikat. Ia juga menyatakan pihaknya tidak akan bisa dipaksa dengan kekerasan. Hal ini disampaikan Pezeshkian melalui unggahan di platform X dan menyatakan dialog bukan berarti menyerah. Republik Islam Iran memasuki dialog dengan bermartabat, berwibawa, dan menjunjung tinggi hak-hak bangsa dan dalam keadaan apapun tidak akan mundur dari hak-hak hukum, rakyat, dan negara.
Selain itu, Iran juga akan melindungi rakyat dan menjaga kehormatan Iran dengan segenap kekuatan hingga akhir. Di sisi lain, IRGC Iran memiliki rencana keamanan baru terhadap Selat Hormuz. Rencana tersebut untuk mencegah senjata dan pasokan melewati jalur tersebut menuju pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Hal ini menjadi poin krusial yang menghambat negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri perang.